Oke, halo rekan-rekan semuanya, balik lagi di Mobil Harian. Kali ini kita akan review mobil Niaga, mobil yang ganteng, sederhana, apa adanya, terus siap buat diajak bekerja keras. Nah, mobil apakah itu? Yaitu Daihatsu Grand Max tipe D tahun 2019, manual 5 percepatan. Penasaran nggak gimana mobilnya, kayak apa sih sebenarnya buat mobil harian atau buat niaga? Ikutin aja terus kita sampai selesai. Oke, let's go. Go. Kita ngomongin depan dulu ya teman-teman. Desain depan ini kayak apa, kita dari bawah dulu seperti biasa. Nah, oke, kita dari bumper nih. Dari bumper nggak ada fog lamp, jadi kosongan, model minimalis kayak gini sih saya sih suka ya. Desainnya simple, enak dipandang, terus ada grill plastik hitam. Terus ini plat kami yang kehujanan, karena ketika kita mau syuting ini kehujanan, jadi mobil ini mohon maaf karena habis terkena hujan deras sekali. Terus oke, bumper nggak ada apa-apa ya, kita lanjut ke atas. Di atas lampu masih pakai bohlam multi reflektor. Tapi menurut saya untuk kebutuhan mobil harian atau mobil niaga kayaknya udah lebih dari cukup. Di tengah ada grill plastik lagi, nggak ada apa-apanya lagi, grillnya cuman patternnya seperti ini, vertikal horizontal biasa. Lanjut ke atasnya ada logo Daihatsu. Di sini ada cupnya yang bisa dibuka. Nah, sebelum kita ngomongin cup di dalamnya cup mesin, di atas sini ada kecerutan airnya. Sini wipernya, terus overall desainnya seperti ini. Jadi ada ngotak-ngotak gitu, terus sebenarnya dia nggak begitu bantet, cuman memang dari posisi drive kita mengemudi itu memang terlihat dekat banget. Oke, kita lanjut ke samping ya teman-teman. Ada apa nih? Spionnya, jadi spionnya udah model tebel gini, tidak terlihat murah lah ya. Terus ada repeater, repeater lampu sennya, tapi dia masih model kretek. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman pastikan kalau emang mau berkendara sesuai settingan harus dipastikan dari awal. Oke, terus di atas ada talang air yang cukup berguna juga. Terus sederhana, nggak ada apa-apa, model handle seperti ini, handle pintu, warnanya materialnya plastik gini. Ada kunci, apa lagi ya? Di bawah kita ada kayak penebalan bodi gini. Nah, seperti ini sampai belakang. Itu kayaknya nambah kesan desain samping itu nggak begitu polos gitu ya. Oke lah, lumayan lah. Mungkin kalau dia bahannya warnanya hitam kayak si handle pintu ini, mungkin kayak lebih ada variasinya kali ya. Kita lanjut di spek ban sama velgnya. Ban sama velgnya ini spek berapa ya? Jadi dia masih pakai di ring 13 ya teman-teman. Bawaan Daihatsu dengan spek ban 165 R13 gitu. Jadi ban juga masih bawaan, kecil banget, tapi depan udah cakram. Kalau belakang sepertinya masih sepertinya belakang itu masih tromol. Yes. Jadi depan udah cakram, belakang masih tromol. Kita lanjut ke bagian tengahnya nih. Bagian tengahnya kaca besar banget. Handle seperti ini ya. Geser seperti ini, tapi pakai kekuatan masyarakat lagi. Ini ada kaca. Sebenarnya atas ini ada talang airnya ya. Dari belakang sampai ke depan. Terus apa lagi? Ada jalur si pintu slidingnya tadi sampai ke arah sini, ditutup dengan finishing plastik warna hitam serupa dengan handle pintu. Kira-kira sih kalau model samping ya menurut saya itu udah cukup oke lah gitu. Cukup oke, cukup enak, cukup simple. Saya mungkin modifable ya bagi teman-teman yang senang modif, senang apa, ini kayak kanvas putih aja gitu. Kita lanjut ke
desain belakang. Kita lihat di belakang ada apa aja. Oke, di belakang ini ada ya tentunya kaca yang besar banget, terus tengah ada emblem Daihatsu, terus kanan ada stiker Grand Max D. Oke, terus bagian kiri ada handle pintunya seperti ini, bukaannya ada kunci, terus ada apa namanya plat nomor ya, seperti tarikan apa namanya handle pintu gitu, handle down pintu, cuman dia nggak ada apa-apanya, cuman tarikan aja. Oke, lanjut ke bawah, ini ada plat nomor, ini juga bekas kehujanan, jadi mohon maaf. Lanjut ke bawah, nggak ada apa-apa. Terus ini sebelah kanan ya, cantolan buat derek. Terus muffler bolongannya ada di sebelah kiri. Tidak ada spoiler yang aneh-aneh gitu ya bawaannya, jadi clean aja gitu. Lampu belakang masih sama, pakai bohlam multi reflektor juga. Kurang lebih kayak gitu. Karena eksterior sudah. Oh iya, satu lagi, kan bukanya seperti ini nih. Jadi dari engselnya tuh di bagian kanan si mobil, jadi sesuai dengan arah rambu-rambu lalu lintas di Indonesia kayak gini. Oke, eksterior semua depan kiri kanan udah. Kita lanjut ke bagian dalam, tapi kita lihat yang bagian belakang dulu ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini kondisi kalau misalkan dibuka mentok nih. Nah, dibuka mentok seperti ini. Di belakang ada luas banget, bener-bener luas ya. Jadi ini ada kursi ya, kursi dua ini, kursi ini kebetulan lagi ada barang, jadi saya coba sebisanya buat, nah kira-kira kayak gini ya, kayak kursi angkot. Nah seperti ini, terus bisa dilipat-lipat ya, tekuk abel. Kita kembalikan lagi. Oke, kayaknya ini cover ya, di cover atau ada, jadi fabric sama cover jadi satu gitu. Terus bludru sampai sana, karpet bludru. Terus ada lampu di sebelah kiri mobil, ada lampu baca. Terus oh ya, sorry, di sebelah sini jadi ada penguncinya, ada handle-nya juga. Jadi bukaannya sih luas banget, dari atas sampai bawah itu bukaannya maksimal. Oke, kita lanjut kita lihat ke interior ya teman-teman. Penasaran nggak kayak apa? Oke teman-teman, kita masuk ke dalam, kita ulik. Assalamualaikum. Seperti biasa ya, kita di kanan dulu nih, daun pintu yang sebelah kanan. Apa ini? Jadi masih suara bodi ya, masih materialnya sama kayak yang di luar. Terus ada fabrik bawaannya nih kayak gini, ada kayak motif-motifnya, warnanya abu-abu hitam. Ada handle pintunya kayak dari plastik, terlihat tidak reliable, tapi mungkin kuat ya, kuat lah. Ada handle pintu juga yang dari pegangannya dari plastik juga, motif daun jeruk. Terus di bawah ini juga plastik, motif daun jeruk juga, ada speakernya. Nah, pengaturan spion sama yang kayak saya jelaskan tadi, jadi model tekuk gitu ya, pakai kekuatan masyarakat. Nah, biasanya kan ada power window nih, ada tombol power window. Nah, kalau ini berbeda. Kalau dia window with power teman-teman, jadi harus seperti ini ya. Oke lah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kita lanjut ke lini ke area driver ya, atau pengemudi. Kita di bagian atas dulu ya. Sun visor masih ada plastiknya. Ini punya teman saya, nggak diklopek. Asian value ya, seperti biasa. Di sebelah kanan ada ini, ada pegangannya. Terus setirnya seperti ini. Ya, tentu saja tidak ada tilt dan teleskopik. Di dashboard nih kayak gini, motifnya kayak kulit jeruk kayak gini, keras-keras juga, speedometer masih jadul.
Cuman ada odo trip sama suhu ya komplit lah, cuman modelnya sederhana. Di sebelah kanan ada kisi AC, kayak gini ya kisi AC-nya. Ada lubang apa ya kecil gini buat naruh koin kali ya. Better untuk menaruh koin di sebelah sini daripada di door trim. Oke, jadi salah satu yang saya suka dari fitur di mobil ini adalah teman-teman adanya bottle holder yang letaknya di depan kisi AC. Jadi ini bisa buat bottle holder yang ukurannya medium gitu ya. Ketika lagi perjalanan, kita buka, kita taruh, AC nyala, sepanjang perjalanan begitu selesai dia dingin. Dan itu menurutku sangat fungsional banget, sangat enak lah gitu. Terus lanjut ke bawah ya. Jadi ini bisa dibuka tutup gini, rapi ya. Kayaknya dummy gitu ya. Mungkin kalau yang versi luar negeri ada fitur-fiturnya. Ini nggak bisa dibuka, ini untuk buka kamsin. Nah kayak gini. Oke, kita lanjut ke setir nih. Belum ada airbag dan semacamnya. Kita tes klaksonnya. Nah, setirnya kayak gini sih, simple. Jadi yang atas tuh kayak kulit, ada motifnya kayak kulit jeruk, tapi yang belakangnya ini halus teman-teman, glossy. Ada dua feel yang berbeda, tapi menurut saya sih ya oke-oke aja lah buat tempur. Sebelah kanan seperti biasa, lampu sen, lampu kota dan lain sebagainya. Sebelah kiri ada untuk wiper ya, sama kecurut air gitu ya. Setir tidak bisa tilt dan teleskopik karena memang nggak ada apa-apanya. Terus bagian bawah ini ada ya seperti biasa karena dia manual, ada kopling, rem dan pedal gas gitu ya. Kita lanjut ke entertainment ya, tengah teman-teman. Di sini yang paling atas ada lampu baca, minimalis sekali, cuman satu buah lampu. Oke, sepian juga model apa adanya, tidak bisa dim ya, walaupun manual tidak bisa. Jadi yes, apa adanya gini lah. Terus ke tengah sini kita ada head unit bawaan Pioneer nih bawaannya. Ada USB-nya juga, jadi kalau mau dangdutan juga udah enak lah. Cukupan lah gitu untuk hiburan si sopir. Bawahnya lagi ada kosong nih, jadi space kosong kayak gini. Buat naruh permen, buat naruh tiket-tiket karcis atau apa, cukup fungsional. Untuk kiri sebelah kanannya ada kisi-kisi AC yang juga sangat gede dan sangat ke driver banget gitu. Kayaknya ya udahlah yang kena. Terus ini ada kayak apa ya? Mungkin tombol juga kali ini, juga mungkin tombol juga tapi nggak bisa dipencet. Ini ada tombol hazardnya seperti ini. Unik ya, tombol hazard tapi seperti ini. Tapi asal dia bisa dipencet dengan mudah, oke lah. Di bawah lagi nih nggak ada apa-apanya juga. Ini ada jamnya. Ini apa ya? Pengaturan ya, pengaturan jamnya. Terus kita lanjut ke bawah, ini buat level di kedinginan AC. Terus ini untuk mengatur fan ya, kecepatan kipas AC gitu ya. Terus persnelnya model di dashboard ya, jadi satu di sini. Terus depannya yang bawah ini plong, jadi nggak ada dashboard di tengah gini kan, jadi plong. Jadi kalau mau naruh barang di bawah ini ya masih bisa lah, sangat bisa ya. Terus apa lagi nih, kita mundur ke sini. Ini juga nggak ada apa-apanya, cuman ada rem otot doang. Terus ada apa namanya, seat belt. Model joknya seperti ini, jadi kulit-kulitan ya. Terus tengahnya itu fabric sama motifnya sama seperti di door trim gitu, bisa ditegain di landai sama maju mundur. Kita lanjut ke penumpang teman-teman. Ada apa nih? Nah, di sini di paling depan itu kompartemennya biasa saja, oke lah, cukup seperti ini. Nah kayak gini nih. Terus di bawahnya ada kayak gini, cukup besar, cukup lah, lumayan. Pan aja, kisi AC. Terus udah nggak ada lagi. Sisanya sih sama dengan kayak gini ya. Ini juga buat nyimpen berkas. Oke, daripada lama-lama kita lanjut ke row kedua.
Grand Max teman-teman. Iya. Oke. Nah, beginilah kondisi row kedua dari atas ya, dari sini pegangan seperti biasa. Terus walaupun luas, tapi di area kaki posisi saya kan gini nih, jadi kakinya tuh jeduk di depan gini teman-teman. Jadi kalau mau sih dia agak naik gini, kalau anu ya kayak gini. Nah, memang luas sih, luas. Area tempat kita duduk tuh luas banget, cuman kayaknya nggak bisa diatur untuk tegak atau landainya, kayaknya nggak bisa. Jadi maksimal ya udah kayak gini. Terus nggak ada headrestnya juga, cuman kayak gini, model kayak gini ya, apa adanya lah. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, buat seat belt juga nggak ada. Terus apalagi ya? Coba kita masuk ke row yang ketiga, yang terakhir ya teman-teman. Kita lihat dibukanya itu dari sini. Nah, ini saya loncat dulu. Oke. Nah, kayak gini. Terus adakah tombol lagi? Saya nggak tahu ya. Ini adakah tombol lagi? Oh. Nah. Nah. Oke. Jadi dia tombolnya ini, yang pertama ini satu, terus yang kedua tiga kayak gini. Jadi ada dua tombol di tengah. Nah, ini juga bisa ditutup. Terus muat banyak banget, muat barang banyak banget. Sayangnya memang jok yang belakang itu kurang safety karena dia kayak jok-jok warung ya, jok-jok angkot zaman dulu, dan juga nggak ada seat beltnya juga, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau dibalikin lagi, ini fungsinya untuk niaga kayaknya udah oke lah gitu, cukup lah. Oke, kita balikin lagi. Nah, jangan lupa dikembalikan seperti fungsinya. Oke, teman-teman, sebenarnya saya itu penasaran sama impression duduk di jok yang belakang. Coba kita buka sekali lagi ya. Oke, teman-teman, kayak yang tadi saya bilang, kalau saya masih penasaran gimana sensasinya duduk di belakang. Kita, karena ada kiri kanan, saya nyoba yang kanan. Ini bisa dikaitkan di sini biar lebih rapi, biar nggak gelodak-gelodak. Ini teman-teman, bisa 2 orang dewasa, 3 anak kecil, 10 jin. Nah, jadi kayak gini. Di atas saya agak ketatap gini, terus posisinya juga tegak ala angkot ya, pada umumnya angkot. Jadi kayak lagi merenung gitu, duduknya enak, kayak di warung, kayak di danau gitu, di pantai, kayak gini kondisinya. Nah, dengan posisi duduknya kayak gini kayaknya nggak recommended buat perjalanan jauh ya. Cukup berbahaya kalau misalkan mobil itu ada body roll atau lagi belok tajam banget, itu bahaya banget gitu ya. Mungkin kalau sama ngajak teman-temannya, Jumatan ya, masalah sholat Jumat atau kemana gitu bareng-bareng, ngobrol di sini, duduk kayak gini, gimana oke lah ya, aman. Tapi selebihnya kayaknya yang belakang buat barang aja ya. Oke, kita lipat lagi. Oke, teman-teman, jadi kan bukaan mesinnya itu ada 2, saya belum jelasin. Jadi yang pertama ada di dalam. Nah, di mana tuh? Ini kan ada karpet nih, bisa dibuka karpetnya. Terus dia ada kayak pengaitnya ini, bukan kayak, emang pengait ya. Awalnya kayak gini nih. Nah, yang tengah sama yang kanan. Jadi kita kayak gini aja, kita naikkan terus seperti ini. Yang kanan juga, ini kebetulan sudah. Nah, kita tinggal angkat aja nih. Nah, itu. Jadi saya nggak ngerti gimana cara ngangkatnya maksimal, tapi
kurang lebih cara ngecek segala macam. Ini ada filter apa segala macam di sini ya. Mungkin sisanya dari bawah. Nah, ini di bagian si drivernya. Di bagian pengemudi juga ada nih. Nah, sama juga. Jadi kalau di bagian bawah pengendara depan agak panas, nah ini ada aki, ada apa segala macam, ada oli-olian ya, kurang lebih kayak gini. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu nih. Nah, oke. Nice. Oke, kita tutup lagi, tapi nanti aja ya. Ya, oke. Sama satu lagi ya teman-teman. Lubang buat ngisi bensin ada di sebelah kanan driver, persis di sebelah sini nih. Klak, nah ini langsung buka. Jadi gampang banget. Oke. Terus kita lanjut ke mesin depan ya teman-teman. Oke. Kita buka bagian kap mesinnya. Nah. Kecil ya teman-teman, lucu. Nah, oke. Kayak gini doang nih. Nah, sorry. Nah, jadi kap mesinnya terbuka kayak gini. Terus di sini ada buat tangkinya air, buat kecerutan. Terus ada reservoir buat coolant, ada perolian segala macam. Jadi dibagi menjadi dua ya. Jadi yang dalam tadi sama yang sini. Oh ya, mesin ini pakai yang spek 1500 cc manual. Diklaim untuk dalam kota bisa di 1:14, 1:13, 1:14. Dia pakai RON 92 ya, rekomendasinya minimal gitu. Jadi ya kalau misalkan pakai Pertalite atau yang paling ininya kan Pertalite nih, yang paling murahnya Pertalite gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan luar kota ya harusnya lebih dari itu ya, mungkin di antara 1:18 atau bisa jadi di 1:20 gitu. Oke, kita tutup lagi. Nah, selanjutnya ngapain nih? Habis ini kurang kenceng teman-teman, sorry. Iya, gimana kah? Oke, habis ini kita coba tes jalan, kayak apa rasanya mobil ini ada. Oke, let's go. Teman-teman, kita waktunya tes jalan, seperti apa rasanya. Cuci dulu seatbelt, jangan lupa. AC-nya adem teman-teman, cuma enggak gigil, adem lah. Oke, let's go. Tenaga bawahnya ngisi, gigi 1, gigi 2 ngisi, gigi 3 juga. Ngisi sih teman-teman, RPM bawah. Kita belok kanan aja, kita nyari rute yang lain. Rute santai-santai sih, nggak bisa buat cepat. Tapi teman-teman, saya punya pengalaman pakai mobil ini sebenarnya di jalan tol dulu beberapa bulan yang lalu untuk ke Jakarta ya. Jadi memang mobil ini tuh enak dalam tanda kutip, itu kalau ada penumpangnya lebih dari 2, 3 atau 4 gitu, biar mobilnya tuh nggak terkesan, biar nggak terasa berat gitu ya, biar nggak terasa enteng gitu loh, biar nggak terasa limbung banget. Jadi rasanya tuh kalau cuma sendirian ya, apalagi berdua sendirian ini kayak gimana ya, kayak ya enteng aja gitu, rasanya enteng, walaupun sebenarnya nggak enteng kayak Avanza Gen 1 gitu ya, rasa feelnya mobil Jepang. Nah, lanjut lagi ngomongin segala kekurangan yang ada di mobil ini. Kalau kita atau calon customer itu beli mobil ini kan berarti kan konteksnya nggak nyari kenyamanan ya, dalam artian nggak nyari suspensi yang enak atau fitur yang melimpah. Dia nyarinya fungsionalitas yang sesuai banget untuk kebutuhannya dia, mau dia buat jualan atau angkut-angkut barang gitu ya. Nah, ini saya ketemu lagi sama saudaranya dengan Soluxio Iman.
Oh ya, kita balik lagi. Rasanya tuh naik mobil ini Pak. Rasanya tuh naik mobil ini menyenangkan teman-teman. Menyenangkan itu ada yang bilang berisik lah, minusnya berisik lah, terus nggak enak lah, terus perdamaiannya nggak seberapa lah gitu ya. Di sisi lain mobil niaga ini ya, terutama Grand Max itu memberikan kenyamanan yang lain juga ya. Kenyamanan itu kayak bensin irit lah gitu, kita pakai round 92 juga bisa gitu. Terus mau kemana juga bensin tinggal 1 strip doang, kita masih aman sampai ke pom bensin selanjutnya ya, gitu-gitu teman-teman. Jadi terus mau bawa barang atau keluarga asalkan tidak melebihi kapasitas juga masih oke gitu ya. Perawatan juga merem gitu ya, enak lah pokoknya. Mobil itu enak, fungsional. Cuman mungkin di beberapa orang kalau memang masih mau nyari second ya, harganya juga masih lumayan karena demandnya juga tinggi gitu ya. Nggak cuman orang-orang yang pengen berniaga doang, tapi kan mobil-mobil kayak gini biasanya dipakai buat dibeli sama pabrik-pabrik gitu ya. Dibeli sama perusahaan, sama pabrik ya, karena memang menunjang teman-teman, menunjang buat angkut-angkut barang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mobil ini kalau ngomongin tarian itu enak banget, benar-benar enak, benar-benar nyaman, kesekitannya enak gitu ya. Koplingnya standar sih, nggak keras ya. Visibilitasnya kalau jangan ditanya, luar biasa. Jika mau mode sopir antar kota ya bisa kayak gini kan, tinggal kita pakai handuk, terus ya nggak usah pakai handuk sih kan AC-nya dingin ya. Sorry. Ini gear 3, gear 4 itu enak banget, sampai gear 5 tuh bener-bener enak semuanya. Nah, tapi ya hati-hati kalau nyetir kencang mobil ini tapi di tikungan ya, walaupun landai itu ngeri ya, maksudnya limbung gimana gitu. Jadi jangan kencang-kencang ya teman-teman, kalau bisa ingat keluarga di rumah atau ingat cicilan yang belum lunas ya. Oke. Nah, kalau kita kena speed trap ya kayak gitu, cuman ya itulah hal-hal yang harus bisa dimaklumi sebagai pembeli atau owner dari Daihatsu Grand Max, atau kalau orang Jepang ngomongnya Daihatsu Guran Maxu. Dan satu lagi yang challenging dari mobil ini sebelum closing menurut saya adalah ketika kita ngetol naik mobil ini dan manual. Kenapa challenging? Karena kan kalau di tol kan, di portal tol itu kan kita harusnya kan nggak boleh lama atau lemot atau melama-lamain kita untuk nempelin kartu gitu loh. Maksudnya kasihan juga yang di belakang nunggu gitu kan. Nah, kalau yang udah ada power window-nya aja, yang udah pencatan itu juga kita masih nahan kan, misalkan belum otomatis gitu kan. Dan kalau misalkan pakai transmisi matic juga itu tinggal di N-in gitu doang kan, atau tetap di D tapi kita hand rem gitu, atau kita ngerem gitu. Nah, tapi kalau manual, satu dia manual, yang kedua dia pakai window with power teman-teman ya. Jadi ini dia, dan ini semakin bebas semakin keras. Jadi teman-teman yang pengen badannya fit, iya pengen gym tapi males ya, beli ini solusinya. Jadi harus terstruktur dan sistematis ketika kita mau masuk ke tol ya, kita siapin dulu itu kartunya segala macam di mana, terus kita harus siap buat buka kayak gini cepet-cepet gini. Terus habis itu ambil karcis kalau kita butuh karcis, terus gas masukin gigi satu lagi, kopling lagi. Itulah kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang paling challenging dan menyenangkan. Oke teman-teman semuanya, berikut review dari kami tentang Daihatsu Grand Max tipe D tahun 2019, manual percepatan 1500 cc. Nah,
buat mobil harian oke banget menurut kami, buat niaga apalagi karena memang itu fungsinya kan terbatas dengan segala macam kekurangannya, ya mungkin feel-nya, mungkin bantingannya, atau apalah kenyamanannya atau safety-nya. Tapi mobil ini tuh sangat recommended untuk usaha gitu ya, sama kayak yang judul di awal gitu ya, mau diajak kerja keras. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan minuman, jualan makanan apalagi atau di pinggir jalan ini mobil recommended banget lah. Bandel, perawatannya enak, dan BBM-nya juga irit. Nah itu kayak segala macamnya udah jadi satu banget. Nah kita kemarin lihat-lihat di marketplace itu kurang lebih bekasannya masih di angka 100 jutaan ya teman. Itu pun di tahun 2014-15. Nah ini di tahun 2019 memang masih cukup mahal, cuman kalau memang peruntukannya untuk hari-hari banget, untuk perjuangan, ini mobil worth it sekali gitu. Nah untuk pajaknya di tahun 2019 berapa sih, kita lihat dulu. Oke, PKB-nya di 2.400.000. Jadi kurang lebih ini plat B, plat B Tangerang. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Silahkan komen ya di bawah tentang keluh kesah atau suka dukanya pakai Grand Max dengan harga bekas masih di 100 jutaan, PKB di angka 2 jutaan lebih dikit gitu ya. Worth it nggak sih untuk mobil harian? Sekian review Daihatsu Grand Max dari kami. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Terima kasih, sampai ketemu di review-review berikutnya.